Saudara-saudari yang terkasih, Jumat Agung mengajak kita untuk mengenangkan dan juga merenungkan sengsara Tuhan Yesus. Selain merenungkan dan mengenangkan, kita juga diajak untuk memberi penghormatan yang dalam kepada salib Kristus. Karena di dalam salib itulah kita akan menemukan makna kemenangan. Salib lambang kehinaan menjadi lambang kemenangan kita bersama. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, saya ingin mengajak kita untuk masuk ke dalam penderitaan Kristus. Tidak hanya membayangkan, saya mengajak kita semua untuk merasakan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, salib adalah hukuman yang paling keji. Bangsa Romawi memang pandai untuk menyiksa orang. Tujuan orang dihukum salib pertama-tama tidak untuk menghilangkan nyawanya, tetapi pertama-tama adalah untuk menyiksanya. Orang disiksa, menderita, semakin lama baru mencapai kematian itu. Biasanya orang yang disalibkan ada yang sampai 2 hari, 3 hari baru meninggal. Dan salib biasanya dikenakan untuk orang-orang yang bukan Romawi. Itulah kenapa Paulus tidak bisa dihukum salib, karena dia adalah warga Romawi. Dia dihukum gantung. Hukuman gantung, hukuman pancung adalah hukuman yang memang tujuannya menghilangkan nyawa tanpa ada rasa sakit. Berbeda dengan salib. Salib sungguh keji, karena itu membuat orang bertahan lama di dalam penderitaannya yang sangat menyiksa. Setiap hari mungkin kita melihat salib, tetapi kita tidak tahu apa yang membuat salib itu begitu keji dan menderita. Orang yang disalib biasanya akan disesah terlebih dahulu. Tadi di dalam Injil kita sudah mendengarkan bersama. Ada cambuk yang cabangnya 3 dan ujungnya itu ada potongan tulang atau potongan besi yang tajam. Orang dicambuk sampai tidak ada satu bagian dalam tubuhnya yang tidak terkena cambuk itu. Dan biasanya serdadu akan berhenti ketika orang itu kehilangan kesadaran. Tidak cukup di situ, setelah disesah, orang yang disesah itu diminta untuk dipaksa untuk membawa sendiri balok kayu salibnya sampai ke tempat penyaliban. Tahun 2004 ada satu film yang fenomenal karya Mel Gibson, yaitu Passion of the Christ, di mana yang menjadi Yesusnya adalah James Caviezel. James Caviezel sendiri ketika diwawancarai mengatakan bahwa selama proses syuting di tempat asli di mana Yesus juga disalibkan dan disesah, dia mengalami 2 kali kehilangan kesadaran. Yang pertama, saat dia tidak sengaja terkena cambukan. Sakitnya begitu luar biasa dan dia sampai pingsan, padahal hanya 1 kali cambukan. Dia pingsan kedua ketika dia harus disalibkan. Di atas salib suhu begitu dingin dan dia bertelanjang. Dinginnya sungguh menusuk tulang sampai ia pun kehilangan kesadaran. Bayangkan betapa menderitanya seseorang yang disalib. Orang yang disalib tangannya direntangkan dan dipaksa sehingga orang itu kesulitan untuk bernafas. Kita bisa membayangkan, merentangkan tangan saja 5 menit, 10 menit, pegalnya luar biasa. Ini sudah merentangkan tangan tapi juga masih ditarik sehingga dada ini tertekan. Dan orang Romawi sangat lihai membuat orang tersiksa. Oleh karena itu kakinya ditekuk dan dipaku. Supaya orang bisa bernafas, orang tersebut harus mengangkat tubuhnya. Nah, pada saat mengangkat tubuhnya, ia bernafas, tetapi penderitaan di kakinya karena dipaku. Jadi orang disalib itu meninggalnya karena biasanya kehabisan nafas, sesak nafas. Begitulah kejinya hukuman salib. Mengapa Tuhan Yesus mau? Mengapa Tuhan Yesus yang adalah Allah
mau menerima hukuman yang paling hina, ditelanjangi, menerima siksaan semuanya sampai kehilangan nyawanya. Karena Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa Dia sungguh-sungguh Mesias. Hukuman salib, hukuman dosa sebenarnya adalah hukuman kita. Sebenarnya kitalah yang harusnya ada di atas salib itu. Tetapi Tuhan Yesus menggantikan kita semua. Kita semua adalah milik maut karena dosa-dosa. Tetapi karena Tuhan Yesus taat setia sampai mati, oleh karena perintah Bapanya dan cintanya yang besar kepada kita semua, Dia berani untuk taat sampai mati di salib. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apa yang bisa kita maknai dari salib ini? Memang bagi orang Romawi, bagi banyak orang, salib adalah lambang kebodohan, kegilaan, kehinaan. Mungkin kita juga tidak jarang karena kita menganut Katolik, karena kita mengikuti Kristus. Banyak orang mengatakan kita bodoh, gila. Ada yang mengatakan itu sekte sesat. Tetapi di dalam iman akan Kristus kita menemukan kebenaran bahwa Allah yang penuh kasih ini sungguh-sungguh mau mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, di mata dunia salib lambang kehinaan, tetapi Yesus melihat bahwa salib adalah lambang kemenangan, di mana Dia bisa menyelamatkan kita semua, di mana Dia bisa merebut kembali kita semua menjadi miliknya. Sejak semula kita adalah milik Allah, dan oleh karena salib Kristus kembali merebut apa yang menjadi milik kita, hati kita, untuk kembali kepada Allah. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, di Jumat Agung ini saya mengajak kita semua untuk memberikan penghormatan yang begitu mendalam akan salib Kristus dan menemukan makna kemenangan di dalamnya.